masuk ke materi, saya akan menjelaskan istilah dari perkembangan dan juga pertumbuhan itu sendiri. Perkembangan dan juga pertumbuhan memiliki arti yang berbeda. Perkembangan memiliki arti proses menuju dewasa yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dituliskan dengan angka, dan sifat perkembangannya itu bersifat reversibel atau dapat kembali terulang sesuai dengan siklusnya. Yang kedua yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan sendiri proses bertambahnya tinggi volume atau masa tumbuh makhluk hidup yang bersifat kuantitatif yang dapat diukur dan dihitung dengan angka. Sifat perkembangannya yaitu irreversible yang memiliki arti tidak dapat terulang. Anak merupakan aset masa depan sebuah negara. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan anak menjadi penerus bangsa yang gemilang. Pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi aspek yang penting dalam mengoptimalkan proses tersebut. Masih banyak masyarakat yang menyamakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Padahal, keduanya merupakan hal yang berbeda. Pertumbuhan merupakan peningkatan ukuran tubuh seperti berat badan dan tinggi badan. Faktanya, masih banyak anak di Indonesia yang mengalami gangguan pertumbuhan. Terdapat 37,2% anak yang mengalami kondisi pendek dan 3,4% anak mengalami gizi buruk. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hal yang saling berkaitan. Banyak hal yang dapat mempengaruhi keduanya, antara lain nutrisi, pengetahuan orang tua, penyakit yang diderita anak, kemiskinan, sanitasi dan lingkungan, serta 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK mengandung arti bahwa kondisi anak dipengaruhi sejak hari pertama masa kehamilan. Setelah mengetahui fakta-fakta tersebut, penting untuk selalu memantau tumbuh kembang anak Anda. Pemantauan dapat dilakukan dengan membawa anak Anda ke dokter atau ke posyandu terdekat. Anda juga dapat memantau tumbuh kembang anak Anda melalui aplikasi Primaku yang dibuat oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Aplikasi ini akan memudahkan Anda untuk memantau dan merekam pertumbuhan dan perkembangan buah hati Anda. Pantau tumbuh kembang anak Bagi gemilangnya masa depan Indonesia. Seiring dengan bertambahnya usia, akan tetapi dukungan budaya seperti penemuan kacamata, buku agenda itu mampu mengantisipasi penurunan yang terjadi. Yang kelima yaitu development involves thinking generation. Masuk ke materi. Menurut Baltes, prinsip perkembangan itu dibagi menjadi 7. Di antaranya yang pertama itu development is lifelong, yang memiliki arti proses perubahan sepanjang hidup. Tentu manusia atau di kehidupan ini dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada periode sebelumnya, dan apa yang terjadi saat ini akan pula mempengaruhi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Yang kedua yaitu development is multidimensional, atau yang memiliki arti perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi. Maksudnya apa? Maksudnya itu perkembangan itu terjadi pada dimensi biologis, psikologis, dan sosial. Setiap dimensi itu mampu berkembang dalam derajat yang bervariasi. Misalnya, anak usia 4 tahun, dia memiliki tingkat kecerdasan atau kognitif yang lebih tinggi. Namun, belum tentu anak yang usia 4 tahun itu mampu mengolah atau memiliki kematangan emosi yang seimbang dengan usianya, dengan kecerdasannya. Yang ketiga yaitu development is multidirectional, atau perkembangan berlangsung dalam lebih dari satu arah. Sejalan dengan meningkatnya kemampuan di satu area, seseorang itu mungkin akan mengalami penurunan dalam area yang lain dalam waktu yang bersamaan. Contohnya itu yang pertama anak-anak mungkin kebanyakan itu tumbuh dalam satu arah, yaitu ke arah peningkatan baik dalam ukuran maupun kematangan. Yang kedua remaja, ini tapi secara khusus ini mengalami peningkatan dalam kemampuan fisik, tetapi kecakapannya dalam belajar bahasa itu mengalami penurunan. Akan tetapi ada beberapa hal seperti keahlian itu meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Yang keempat prinsip dari perkembangan yaitu relative influences of biology and culture shift over the life
keseimbangan di antara kedua pengaruh ini itu berubah sepanjang waktu. Pengaruh biologis seperti ketajaman sensoris dan memori. Seiring dengan bertambahnya usia, akan tetapi dukungan budaya seperti penemuan kacamata, buku agenda itu mampu mengantisipasi penurunan yang terjadi. Yang kelima yaitu development involves changing resource allocation. Seseorang itu dapat mengalokasikan sumber-sumber yang ada seperti waktu, energi, talenta, uang, atau dukungan sosial dalam cara yang beragam. Yang pertama mungkin ya sumber tersebut itu digunakan untuk pertumbuhan. Yang kedua itu bisa saja untuk memelihara atau memperbaiki diri. Yang ketiga terus mungkin bisa digunakan untuk menghadapi kehilangan atau penurunan ketika perbaikan tidak dapat terpenuhi. Nah, dari ketiga fungsi tersebut itu bisa berubah sepanjang hidup sejalan dengan menurunnya sumber-sumber tersebut. Pada masa anak-anak dan dewasa muda, sumber-sumber tersebut itu digunakan untuk pertumbuhan. Nah, untuk orang-orang yang berusia lanjut itu digunakan untuk apa? Untuk menghadapi kehilangan dan penurunan. Dan yang terakhir untuk usia pertengahan itu digunakan secara seimbang. Yang keenam yaitu ada development source plasticity, yaitu banyak kemampuan dapat ditingkatkan melalui latihan. Nah, misalnya ini, anak-anak mengalami kesulitan untuk membaca dan menulis. Itu bisa dilakukan atau dilatih dengan mengikuti program remedial. Namun, mungkin beberapa kemampuan itu tetap memiliki keterbatasan, sekalipun telah dimodifikasi. Perkembangan kognitif anak-anak tahap awal meliputi 4 aspek, yaitu perkembangan motorik, perkembangan ingatan, perkembangan permainan, serta perkembangan bahasa. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik terbagi 2. Yang pertama, perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar merupakan tugas perkembangan jasmani berupa koordinasi gerakan tubuh seperti berlari, berjinjit, melompat, bergantung, melempar, dan menangkap, serta menjaga keseimbangan. Perkembangan motorik halus. Perkembangan ini lebih ditekankan kepada koordinasi gerakan motorik halus. Dalam hal ini, berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Perkembangan bahasa. Proses perkembangan bahasa pada tahap ini, anak-anak lebih cenderung meniru perkataan orang yang berada di dekatnya. Misalnya, ibu berkata ABC, begitu juga anaknya. Tetapi, anak menggunakan tata bahasa sendiri dan tentunya yang lebih mudah baginya. Perkembangan ingatan. Anak-anak harus belajar untuk mengkodekan benda, orang, dan tempat-tempat yang bisa diingat dengan jangka panjang. Perkembangan permainan. Permainan merupakan sarana penting untuk mensosialisasikan anak. Dengan permainan dan situasi bermain, anak bisa mengukur kemampuan serta potensi sendiri. Dalam situasi bermain, anak bisa menampilkan fantasi, bakat-bakat, dan kecenderungannya. Permainan itu menjadi alat pendidikan karena permainan bisa memberikan rasa kepuasan, kegembiraan, dan kebahagiaan kepada diri anak. Yang ketujuh itu ada development is influenced by the historical and cultural context. Yang artinya yaitu manusia tidak hanya mempengaruhi, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budayanya. Nah, sebagai contoh nih ya, seorang anak itu terbiasa hidup bebas, mungkin akan memberontak saat berada di lingkungannya yang penuh dengan keteraturan. Beda dengan seorang anak yang mungkin terbiasa dengan hidup yang penuh dengan aturan, mungkin dia akan lebih menghargai waktu, menghargai peraturan yang ada. Jadi pada intinya, penyikapan dan pelayanan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada pada mereka itu sangat penting. Karena apa? Karena mampu membantu anak dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya dan mempersiapkan diri untuk
menyesuaikan dengan tugas perkembangan selanjutnya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.